Opor sapi ini sangat cocok untuk anak-anak ya Bunda ya. Ini tidak pedas ya, jadi aman nih. Anak saya saja suka sekali dengan opor sapinya ya. Nah ini kuahnya juga sangat enak ya, sangat gurih nih. Lahap sekali dia makan. Nah boleh dicoba ya Bunda. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hat Bunga 3M. Di video yang ini saya mau masak opor sapi, bumbunya kuning ya teman-teman ya. Di sini daging sapinya ya, ini saya keluarkan dari kulkas ya. Jika teman-teman masih menyimpan daging sapi ya, daging kurban kemarin ya teman-teman ya, boleh dimasak seperti ini ya. Ini sangat enak sekali, recommended banget ya untuk anak-anak juga nih. Anak saya ya berkali-kali makan teman-teman ya. Nah ini sebelumnya daging sapinya ini bagian apa ini ya, pokoknya yang nggak tulang ya teman-teman ya, jadi mulus daging ya. Dagingnya saya potong-potong seperti ini ya, seperti dalam video ini ya teman-teman ya. Nah ini dipotong semua daging sapinya. Kalau sudah selesai ya, kita bumbui ya, kita marinasi. Memarinasinya cukup dengan gula pasir ya teman-teman ya. Nih gula pasirnya 1 sendok makan. Ya ini daging sapinya sekitar 1 kilo lebih ya teman-teman ya. Setelah dikasih gula pasir, dikasih minyak goreng ya teman-teman. Dan ini kecap asin. Nah daging sapi jangan dibumbui dengan garam ya teman-teman ya. Karena garam itu bisa membuat kering tekstur dagingnya ya teman-teman ya. Makanya kadang kalau ada orang merebus daging ya, itu atau memasak ya, memasak daging sapi maksudnya itu seperti lidi ya, itu ya keras ya. Karena apa? Itu teman-teman dibumbui pakai garam dulu ya. Sebenarnya nggak boleh, harus pakai gula teman-teman ya. Nah ini yang lainnya ya, ada kelapa untuk dibuat santan nanti. Nah ini serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas ya. Nah ini sudah saya siapkan ya teman-teman ya. Lalu untuk bumbu halusnya saya memakai kunyit, jahe, kemiri ya, ketumbar, lada, dan juga bawang putih. Untuk jumlah-jumlahnya ya, untuk info lengkapnya pada bumbu boleh cek di deskripsi ya teman-teman ya. Nah ini langsung saja kita siapkan wadah ya untuk merebus daging sapinya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya presto itu lebih bagus lagi ya, karena saya nggak punya presto, saya makainya ini. Dan ini serai dan lada ya teman-teman ya, lada kasar. Serai dan lada kasar kita rebus bareng-bareng dengan daging sapinya. Maksudnya bukan direbus ya teman-teman ya, karena ini belum saya kasih air ya. Jadi nanti daging sapinya akan mengeluarkan air sedikit ya. Nah kalau sudah kita biarkan mendidih dulu ya teman-teman ya daging sapinya. Kita sembari nunggu daging sapinya, kita goreng bumbu halusnya ya teman-teman ya. Tadi ada jahe, kunyit, kemiri ya, dan juga bawang putihnya dulu ya teman-teman ya yang digoreng ya. Ini ketumbar, lada, dan juga kemirinya nanti aja dulu. Ini yang digoreng jahe, kunyit, dan juga bawang putih dulu. Nah kalau sudah digoreng ya, udah agak matang, kita masukkan ketumbar dan kemirinya ya teman-teman ya. Ingat ya, ketumbar dan kemiri itu terakhir ya, jangan bersamaan dengan bawang putih, nanti gosong. Nah ini sudah digoreng seperti ini, kita angkat ya. Sudah matang kita angkat dan kita langsung ditaruh di pengulekan ya untuk dihaluskan. Saya lebih suka memakai ulekan ya teman-teman ya, ketimbang memakai blender. Nah kalau untuk bumbu opor ya harus digoreng dulu teman-teman bumbunya ya menurut saya ya. Nah ini ditambahkan garam, lalu kita ulek ya, diulek sampai lembut ya teman-teman ya. Ulek finally halus ya. Ini videonya singkat saja ya, sudah halus seperti ini. Oke lah,
Kalau sudah, kita cek dagingnya. Nah, ini sudah mengeluarkan air ya teman-teman ya. Ini air dari daging sapinya ya. Nah, kalau sudah mendidih ya daging sapinya, kita biarkan aja dulu teman-teman sampai empuk ya. Nah, ini saya marut kelapa ya buat santan ya, 1 butir kelapa teman-teman. Oke, kita peras santannya ya. Di sini ada 2 tahap pembuatan santan ya. Yang pertama santan kental teman-teman ya. Nanti dipisah santan kentalnya ya. Ini santan kentalnya memakai 1 gelas air saja. Oke, ini santan kental dipisah ya. Kemudian kita peras santan yang kedua ya teman-teman ya. Ini lebih banyak ya. Ini lebih banyak air ya. Jadi ya nanti untuk ngerebus dagingnya ya teman-teman ya. Untuk ngerebus dagingnya terlebih dahulu. Dan ini perasan yang terakhir, kita langsung saja diperas di atas dagingnya ya teman-teman ya. Ini sembari penambahan kadar air ke dalam rebusan daging sapinya, supaya daging sapinya itu lebih empuk lagi. Ini lumayan lama ya teman-teman ya, rebus dagingnya terlebih dahulu ya. Jadi jangan dikasih bumbu halus dulu ya teman-teman ya. Cukup tadi ya serai sama lada kasar ya teman-teman ya. Nah, setelah itu direbus ya sampai lama. Oke, ini udah selesai seperti ini ya. Kita tutup, biarkan mendidih dan empuk ya. Nah, ini saya baru motong bawang merah ya teman-teman ya, dan langsung digoreng. Ya, ini bawang merahnya untuk taburan terakhir nanti setelah opornya selesai ya teman-teman ya. Ini sudah digoreng garing. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah selesai, ini lanjut ke daging. Ini dagingnya sudah oke ya teman-teman ya, sudah lumayan agak empuk ya. Kita masukkan bumbu kuningnya yang sudah diulek ya, lalu masukkan lengkuas, serai, dan daun salam. Dan ini saya tambahkan daun jeruk ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita aduk-aduk ya, aduknya merata seperti ini ya. Jadi ini belum dikasih santan keseluruhan ya teman-teman ya. Tadi baru santan udah cairan terakhir ya, buat ngerebusnya aja dulu. Nah, ini masih ada sisa bumbu halus ya, bumbu kuning yang diulek tadi. Yang sayang ya teman-teman kalau nggak dituangkan ke masakannya ya. Nah, ini untuk merebus sekalian. Oke, kalau sudah kita tutup ya, dan kita empukkan lagi. Oke, finally video langsung skip empuk ya. Dan ini santan yang perasan kedua ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu kental ya. Ini kita didihkan lagi ya teman-teman ya. Mendidihkannya ya sekitar 15 menitan lagi lah ya, untuk mengempukkan dagingnya ya teman-teman ya. Karena ini untuk anak-anak, jadi saya buat seempuk mungkin. Ini kita tambahkan kaldu ayam bubuk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka kaldu ayam sapi boleh lah. Kemudian lada bubuk ya, dan juga ini sedikit gula merah, gula aren ya teman-teman ya. Gula kelapa juga nggak apa-apa, sedikit saja karena kita nggak begitu suka manis ya. Jadi sukanya yang asin gurih. Oke, ini sudah ready ya teman-teman ya. Opor sapi saya sudah oke ya. Tutup sebentar biar agak matang ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah mau matang, ini santan yang kental banget yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi perasan 1 butir kelapanya itu 3 tahap ya teman-teman ya. Kental ya, setengah kental setengah encer, dan yang terakhir yang agak bening ya, untuk perebusan lama ya teman-teman ya. Jadi nanti kuahnya akan enak teman-teman ya. Jangan sekalian santan 1 kali dimasukkan. Nah, ini dikasih sedikit garam ya teman-teman ya, karena kurang asin dikit. Oke, finally opor sapi saya sudah ready teman-teman, dan siap dihidangkan ya. Nah, itu ya teman-teman ya cara masak saya, masak opor daging sapi ya, yang empuk, gurih, dan juga enak ya teman-teman ya. Ini sangat cocok untuk anak-anak. Saya sengaja tidak kasih kayu manis ataupun
bunga peka ya. Ya, jadi cukup ini saja. Anak-anak suka banget ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan juga komen ya. Kita jumpa lagi di video resep berikutnya. Dadah.